Sikap pemerintah akhir-akhir ini terkait dengan 57 pegawai KPK yang diberhentikan memperlihatkan pemerintah menjadi pelintat-pelintut, ya. Kenapa kita katakan pemerintah pelintat-pelintut? Karena sebelumnya ketika tes wawasan kebangsaan ini kemudian hanya berhasil meloloskan 1.000 sekian pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian 57 pegawai yang tidak lolos itu berjuang keras, ya. Mereka melaporkan KPK, BKN, bahkan Menteri Penertiban dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Ombudsman RI, ke Komnas HAM, ke Komisi Penyiaran Pusat, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa pemerintah serius, ya, mempertahankan tes wawasan kebangsaan sebagai langkah final membersihkan lembaga-lembaga negara dari masuknya orang-orang yang rendah wawasan kebangsaan atau tidak memiliki wawasan kebangsaan. Itu prinsip dasar dari mengapa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pegawai KPK untuk menjadi ASN ini menjadi penting. Karena pada saat yang bersamaan pemerintah punya catatan berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga bahwa di setiap lembaga negara, di setiap badan usaha negara sudah banyak yang terpapar radikalisme, ya, intoleransi, bahkan mungkin perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan semangat kebangsaan kita. Karena itu pemerintah, KPK, BKN, Menpan RB mati-matian mempertahankan tes wawasan kebangsaan sebagai sebuah produk sebuah produk keputusan pemerintah untuk menyeleksi yang boleh menjadi aparatur sipil negara adalah mereka yang betul-betul memenuhi syarat-syarat, ya, dia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terkait dengan nilai dasar, kode etik perilaku, integritas moral, dan lain-lain sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, tetapi belakangan ini pemerintah bersikap lain. Pemerintah seperti menjilat ludah sendiri, yaitu mengajukan sebuah gagasan, ya, menampung 57 orang yang sudah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini, dijadikan sebagai aparatur sipil negara di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia ini memiliki ketentuan hukumnya sendiri, sehingga tes wawasan kebangsaan yang dilakukan sebelumnya untuk dijadikan alat instrumen menyeleksi, ya, pegawai-pegawai di KPK itu diabaikan, ya, dinyatakan tidak digunakan, lalu akan digunakan lagi tes wawasan kebangsaan yang lain lagi untuk menampung 57 orang ini. Ini yang membuat masyarakat bingung. Kita semua bingung. Apa alasan yang mendasar sehingga pemerintah berubah sikap, ya? Mestinya kan pemerintah mengambil sikap menunggu proses hukum yang sedang berjalan, dan proses itu sudah dilakukan di berbagai institusi peradilan, ya. Mereka sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mereka juga sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, mereka sudah lapor ke Lembaga Ombudsman RI, ke Komnas HAM, dan lain-lain, dan semua itu sedang berjalan. Dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk menggugat keputusan pimpinan KPK memberhentikan mereka dari pegawai KPK, yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi niat atau rencana untuk menggugat itu belum dilakukan, pemerintah sudah berbalik sikap, ya. Mereka mengajukan tawaran kepada 57 mantan pegawai KPK ini
untuk direkrut menjadi ASN pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanyaannya, sepenting apakah 57 orang ini sehingga negara atau pemerintah harus mengakomodir 57 orang ini dengan mengabaikan tes wawasan kebangsaan yang sesungguhnya menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjaga integrasi nasional. Ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Sepenting apakah Novel Baswedan dan kawan-kawannya ini sehingga pemerintah harus mengorbankan tes wawasan kebangsaan yang secara resmi diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Pertama, masyarakat memberi penilaian kepada pemerintah bahwa pemerintah sedang bermain, ya, memainkan tes wawasan kebangsaan, memainkan masalah integrasi nasional. Padahal sekarang ini negara sedang berada di tengah guncangan akibat menguatnya radikalisme, menguatnya intoleransi, menguatnya gangguan terhadap bagaimana pemerintah negara merawat kebinekaan sebagai salah satu pilar NKRI. Pemerintah sedang bermain dengan isu yang sangat penting. Padahal tes wawasan kebangsaan itu adalah dalam rangka menjaga kepentingan strategis nasional terkait dengan pilar-pilar di dalam NKRI. Ya, pilar tentang Pancasila, pilar tentang Bhinneka Tunggal Ika, pilar tentang UUD 45 yang semuanya menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara, setiap aparatur sipil negara harus tunduk dan taat menjaga dan setia kepada Pancasila. Tetapi ini diabaikan. Lalu bisa juga orang pertanyakan, apakah tes wawasan kebangsaan yang dilakukan sebelumnya yang menghasilkan 57 orang ini diberhentikan dari KPK itu adalah main-main, tindakan main-main, atau tindakan hanya untuk sekedar menyingkirkan 57 orang ini. Ini juga bisa menjadi pembenar oleh kelompok Novel Baswedan bahwa dengan kami diterima oleh Mabes Polri, itu berarti tes wawasan kebangsaan yang sebelumnya memang bertujuan hanya untuk menyingkirkan kami dari KPK. Karena itu sekarang kita sangat berkepentingan, ya, KPK atau masyarakat atau termasuk kita pun, ya, bisa mengambil inisiatif meminta masyarakat, ya, terutama mereka yang punya pengalaman di KPK, baik sebagai saksi, baik sebagai tersangka atau terpidana, ya, atau mantan narapidana yang pernah punya pengalaman di dalam proses pelayanan publik di KPK. Selama Novel dan kawan-kawan menjabat, apakah pernah terjadi pelayanan publik yang merugikan saksi, merugikan tersangka, ya, merugikan terdakwa, merugikan narapidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang diproses oleh KPK? Misalnya, apakah ada saksi yang diintimidasi oleh penyelidik dan penyidik di dalam kelompok 57 orang ini? Ya. Apakah saksi yang ditakut-takuti, tersangka itu ditakut-takuti untuk memeras pengakuan? Atau ditakut-takuti untuk memeras uang? Ya? Atau terjadi jual beli pasal untuk menaikkan atau menurunkan sanksi? Karena rumors yang berkembang di masyarakat oleh mereka yang pernah punya pengalaman di KPK, praktek-praktek seperti ini disebut-sebut terjadi. Karena itu, seharusnya KPK membuka laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat khusus tentang perilaku ini agar masyarakat yang menjadi korban dari praktek pelayanan publik terkait penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi itu harus diungkap. Karena mereka juga belum tentu orang yang hebat di KPK. Kalau sekarang ini ada yang menilai bahwa Novel dan kawan-kawan ini adalah orang yang hebat, orang yang mengungkap kasus-kasus besar di KPK. Saya tanya, kasus apa yang dia ungkap? Katakan saja kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi itu banyak orang mereka lindungi. Padahal berdasarkan hasil penyelidikan, berdasarkan hasil penyidikan, berdasarkan putusan pra-peradilan, bahkan berdasarkan putusan dalam perkara terdakwa Pak Budi Mulya, itu dikatakan bahwa terdakwa Budi Mulya bersama-sama dengan pejabat A, pejabat B, pejabat C, pejabat D. Tetapi kenapa mereka yang lain itu sampai sekarang tidak diproses? Kenapa hanya Pak Budi Mulya yang masuk penjara? Itu berarti ada yang dilindungi. Lalu kehebatan mereka di mana? Itu dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus korupsi travel check pada waktu pemilihan deputi gubernur Bank Indonesia, yang begitu heboh di tahun 2012 atau 2013. Itu juga begitu.
Kenapa mereka hanya terbatas kepada anggota DPR yang menerima travel check dari pimpinan partai masing-masing? Sementara yang punya travel check, siapa yang memberikan travel check itu, membagi-bagikan itu, tertutup, tidak pernah diungkap. Sehingga saya pertanyakan, yang disebut mereka hebat itu hebatnya di mana? Itu juga harus dijelaskan. Karena praktek-praktek ya, melakukan penyelidikan dan penuntutan ya terhadap seseorang untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya yang selama ini terjadi di Polri dan Kejaksaan, ternyata praktek itu pun terjadi di KPK. Ada orang yang sama-sama mereka melakukan tindak pidana suap, tetapi yang dihukum hanya satu, yang diproses hukum hanya satu, yang lain tidak. Kita punya bukti. Saya kira tidak betul. Justru masuknya 57 orang yang tidak lolos TWK ke dalam tubuh Polri itu bisa menimbulkan persoalan yang sangat besar. Persoalan pertama, TWK yang diselenggarakan oleh pemerintah itu akan dicap sebagai tindakan main-main, ya, tindakan dendam, ya, tidak suka terhadap 57 orang ini. Yang kedua, masuknya 57 orang ini akan mengganggu soliditas di dalam tubuh Polri sendiri. Karena sesungguhnya Polri tidak kekurangan orang. Begitu juga 57 orang ini bukan orang hebat. KPK menjalani fungsinya sejak berdirinya sampai sekarang, mungkin kurang lebih kalau kita bicara dia berdiri di tahun 2003. Ya, maka 19 tahun ini KPK menjalankan misinya baik mencegah maupun memberantas. Ya, banyak kasus besar yang tidak terungkap. Ya, dikunci di sana. Ini harus clear dulu. Baru kita bisa menyatakan bahwa Novel dan kawan-kawan ini adalah orang hebat. Menurut saya mereka bukan orang hebat. Mereka justru diduga sedang melindungi kelompok-kelompok tertentu yang selama ini tidak tersentuh karena terjadinya proses di mana ada orang yang diproses, dijadikan tersangka dan terdakwa bahkan di penjara demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Yang itu sudah diantisipasi di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi negara atau pemerintah tidak perlu membuka pintu untuk menempatkan 57 orang ini menjadi aparatur sipil negara dimanapun. Karena kalau sudah ditolak berdasarkan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BKN, maka mereka juga harus ditolak oleh instansi manapun. Karena kita ini kan hukumnya satu, sistemnya satu. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah melalui BKN untuk memproses seseorang menjadi aparatur sipil negara itu, ya itulah yang harus ditaati. Jadi kalau sekedar memberikan ganti rugi kepada mereka akibat diberhentikan di KPK, maka mereka bisa saja disalurkan ke tempat-tempat lain, misalnya di BUMN, ya sebagai apa, dan tidak boleh disatukan. Karena ini kaitan dengan tes wawasan kebangsaan, ya. Ada kaitannya dengan soal ideologi, ada kaitannya dengan soal kesetiaan terhadap Pancasila, soal perilaku menjaga keberagaman, ya, soal toleransi dan lain-lain. Sehingga mereka ini kalaupun diakomodir, ditempatkan di berbagai tempat, tidak boleh disatukan. Atau kalau perlu ikut dulu pendidikan yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem di Kalibata Pancoran, itu soal bela negara. Ikut itu dulu. Baru ya dipertimbangkan mau ditempatkan di mana, tetapi tidak bisa masuk di aparatur sipil negara di lembaga manapun. Karena kalau sudah dinyatakan tidak lolos oleh BKN, maka dia juga tidak lolos di Mabes Polri, di Kejaksaan, atau di lembaga negara lainnya.